Kami Fauli. Kemudian juga hadir di sini ada Kepala Pengadilan Negeri ya, sama Pak Dandim. Ternyata hadir juga habis goes. Oh, Pak Sekda juga ada di sini ya. Pak Sekda, kemudian juga dari Kadis Elham hadir di sini. Lalu Ibu Diah Savita, Direktur Sustainable Development Danone, juga Pak Bima Aristianto yang mengkonsep TPST Samtaku ini dari Recipe ya. Kemudian Mbak Puji Lestari dan rekan-rekan yang saya banggakan, generasi emas milenial di Kabupaten Lamongan. Ini tadi saya obrol-obrolan sama Prof. Zudan juga, ini gimana ceritanya anak-anak muda bisa ngumpul? Ini ngumpul aja Pak. Yang ngumpulkan Mas Emi loh. Ya kebetulan namanya mirip, saya bilang gitu. Tapi emas milenial ini memang karena teman-teman ini sudah macam-macam ternyata. Contohnya tadi Pak Bati bilang kayaknya ada juga pencinta lingkungan ya, ada Pala ya, Mapala sini ya. Mana ada ya teman-teman Mapala juga di sini. Ya, nah jadi tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Ini di mana-mana Pak. Ini apa gerakan moral yang saya terakhir ketemu, mereka sudah mendukung perfilman nasional. Hari ini mengangkat tentang lingkungan hidup dan Tuhan. Teman-teman sekalian, selamat Hari Lingkungan Hidup dan terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Saya terima kasih pada Pak Bupati juga yang sudah mewadahi teman-teman untuk berkegiatan sini, kepada Danone, kepada juga Pak Bima. Terima kasih. Sampah penting sekali. Mungkin bayangan kita selama ini kita buang sampah di tempat sampah, beres urusannya gitu. Kita nggak pernah mikir itu bagaimana sih kemudian itu hilang dari rumah kita. Pokoknya sampah taruh di situ, selesai kita pikir ya. Begitu kita buang dari tempat sampah ke tempat sampah di luar rumah, selesai. Padahal perjalanannya ini penuh keringat dan air mata sebenarnya. Contoh, saya tuh dulu ada pasar di zaman saya masih bupati seperti Pak Ironur itu, ada pasar di Trenggalek itu sampai bakul pasarnya tergusur oleh sampah. Jadi sampah mengokupasi tempat dari bakul jualan, saking nggak ketanganan. Terus kita tanya kenapa? Karena TPST-nya nggak bisa dibangun, tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi semua orang pengen sampah beres, ya sudah Pak, sementara sebelum ada solusinya, ya pakai truk diangkut dulu lah. Masa sih sampai pedagang pasar tergusur? Katanya, tapi Pak kan nggak akan selesai. Iya, tapi ini saya tanya, ini sudah 6 bulan ini numpuk, saya bilang. Jadi diangkut 2 hari juga pasti berubah Pak, saya bilang gitu kan. Bukan ini udah 6 bulan gitu, kecuali masalah. Jadi akhirnya kita angkut, terus ternyata ada beberapa solusi lah untuk mengevakuasi sampah dari sana. Jadi nggak gampang. Oleh karena itu apa yang dicapai oleh Lamongan dengan kerjasama antara dunia usaha, antara civil society dengan Pak Bupati, waktu itu masih Sekda ya. Ini luar biasa apa yang telah dilakukan. Saya ingat pas peresmiannya nih Prof. Zudan ini pas lagi COVID. Jadi pakai webinar waktu itu, kita pakai webinar. Untuk Danone juga ini yang disebut teman-teman sekalian sebagai extended producer responsibility. Apa itu? Jadi bahwa kita memproduksi sesuatu yang kemudian bisa jadi sampah. Kalau kita taruh dalam kemasan plastik bisa jadi sampah. Nah, partisipasi Danone di sini adalah bentuk kepedulian untuk EPR tadi. Extended artinya lebih berlanjut, lebih jauh lagi. Jadi produsen ikut mikiri sampai bagaimana nanti produk saya setelah dikonsumsi sampahnya. Nah, inilah bentuk yang harus kita dorong dari banyak sekali juga pelaku-pelaku usaha yang lain. Harus ikut rembuk dan mikirkan bagaimana nasibnya di hilir di ujung. Pak Dirjen dan Pak Bupati, teman-teman sekalian, generasi emas milenial, saya beberapa waktu lalu diutus Bu Gubernur untuk mewakili rakor gubernur se-Indonesia waktu itu dengan Menteri Bappenas. Beberapa daerah mengusulkan program tempat pembuangan akhir sampah, termasuk waste to energy dan lain-lain. Jawaban dari Pak Menteri, kita lagi nahan, lagi hold, lagi ngurangi program-program TPA, gitu. Itu bahasa halusnya nolak kan, gitu. Jadi enggak. Nah, kenapa? Karena nggak ada habisnya. Sampah, teman-teman, saya ingin kenalkan satu terminologi namanya tipping fee. Apa itu tipping fee?
Tipping fee ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah. Minimal, apakah ngambil dari sini dibawa ke TPA atau dari rumah dibawa ke sini, pokoknya itu namanya tipping fee. Ya. Nah, tipping fee ini ya yang nanggung pemerintah. Karena kadang-kadang apa yang dikeluarkan rumah tangga udah keluar rumah tangga bayar fasilitas sampah dari permukiman dibawa ke TPA. Ternyata masih ada lagi biaya tipping fee. Jadi ngelola sampah itu tidak gratis. Banyak yang bilang sampah bisa jadi uang. Bisa, tapi tidak semua sampah bisa jadi uang. Jadi sebagian yang tidak jadi uang itu memang harus kemudian dikelola dengan biaya. Nah, kalau kita benar-benar menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, sebenarnya ini bisa mengurangi tadi beban tadi itu. Jadi ini yang dipikirkan oleh Pak Menteri Bappenas, dan saya ingat waktu saya kuliah di Jepang, Pak Dirjen, jadi Pak Bupati, saya kuliah di Jepang di asrama. Kalau mau buang sampah itu sulitnya bukan main. Jadi udah dipilah, gitu. Udah dipilah, PET botol, terus apa dipilah, gitu. Dan nggak boleh salah. Dan kita di sana nggak usah apa-apa juga malu sendiri kalau sampai kita salah, gitu. Bahkan di sana ada mesin, Pak. Gelas-gelas yang dari cup itu kalau kita beli minuman instan itu kan bisa yang ini keluar cupnya gitu kan. Itu cupnya bisa dibalikin, kalau udah kekumpul berapa bisa jadi koin, keluar duit gitu di Jepang. Itu tahun 2004 saya masih. Jadi sudah berapa? Udah lama lah pokoknya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian juga kalau mau buang kotak susu itu harus dipotong-potong dulu sampai benar-benar bentuknya ini. Mungkin karena susu rawan basi ya, jadi kalau nggak dipotong, dibiarkan, itu susah untuk kemudian mengelolanya. Jadi seketat itu gitu. Kita di sini alhamdulillah orang mau buang sampah di tempat sampah ya, betul nggak? Udah buang di tempat sampah aja alhamdulillah. Sana mau buang di tempat sampah aja susah gitu. Walaupun saya diceritakan juga tuh di negara Amerika Latin ya, kayaknya cerita waktu itu ada gitu, karena tukang sampahnya belum dilatih, itu rumah tangga sudah mulai milah, dia buang ke truk jadi satu, sama aja bohong ya gitu, karena udah dipilah-pilah truknya satu. Jadi truknya juga harus truk yang khusus gitu, kalau enggak rumah tangga milah begitu dikasih sama aja gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa mengelola sampah itu nggak mudah, dan memang ya itu tadi, bahwa sampah itu kalau nggak dipikirin bisa berdampak fatal dan nggak murah mengelola sampah itu. Nah, oleh karena itu ini saya senang sekali melihat bahwa informasinya Pak Dirjen, Pak Bupati, menurut Pak Bima tadi, ini bisa mereduksi sampai 70% dari yang dikirim ke TPA. Luar biasa. Bahkan terinspirasi dari capaian di Lamongan ini Pak Bupati, ini di Bali ini mau diterapkan, dan konsepnya 0% yang lanjut. Saya tanya gimana caranya 0%? Ternyata 0% itu bisa dengan RDF. Jadi dicoba pakai refuse derived fuel. Jadi yang sisa-sisa yang nggak bisa dilupain lagi itu dikompakkan ya, dipadatkan, dijadikan pelet yang bisa digunakan untuk pembakaran. Sementara digunakan untuk pembakaran di salah satu pabrik mitra yang ada di Bali. Kedepannya bisa juga untuk co-firing. Jadi pembangkit yang selama ini bikin batu bara bisa dicampur bahan bakarnya dengan RDF tadi. Nah, ini yang menurut saya perkembangannya luar biasa. Saya senang bahwa teman-teman memilih di Hari Lingkungan Hidup ini masalah sampah dan memilih tempat yang tepat ini. Jadi ini Lamongan luar biasa, dan saya yakin kedepannya setelah deklarasi tadi, teman-teman akan mulai lebih peduli lagi gerakan-gerakan yang berkaitan dengan persampahan. Karena ini memang tidak bisa satu sisi pemerintah aja, ya, dari pelakunya juga penting. Kita sebenarnya Bu Gubernur punya edaran resmi untuk mengurangi jumlah plastik sebenarnya, gitu ya, untuk mengurangi jumlah plastik. Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita sukseskan ke depan. Saya pikir itu Pak Dirjen mungkin terima kasih sudah berkenan mampir ke sini. Lagi goes juga tadi ya, lagi goes, dan beliau ini sangat progresif teman-teman. Jadi saya kenal dari zaman Bupati, ngurusi soal kependudukan, ngurusi soal KTP, dan sekarang dengan satu nomor saja yang namanya NIK, semua masalah terpecahkan, termasuk untuk pajak, untuk segala macam bansos, pendidikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung program NIK ini dengan baik.
Demikian dan selamat Hari Lingkungan Hidup teman-teman generasi emas milenial dan sukses untuk